Sekarang kita coba lihat 8 jenis kecerdasan talenta gitu menurut Gartner. Yang pertama, linguistik atau verbal. Kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif dalam lisan maupun tulisan. Itu jurnalis, terus penulis, pengacara juga tuh. Sebagai pengacara kan harus bisa membela orang dengan efisien dan tepat sasaran gitu. Terus yang kedua ada logika, ada kecerdasan logika atau matematis. Yes. Itu ya kemampuan berpikir secara logis, menganalisis masalah, terus memecahkan persoalan, terutama soal matematis. Jadi contohnya ya ilmuwan, ya para saintis, insinyur, programmer, akuntan gitu ya. Ya berkutat sama logika dan matematika. Betul. Nah, yang ketiga visual spasial, yaitu kemampuan berpikir dalam gambar atau memahami ruang dan detail visual. Jadi ini contohnya kayak arsitek, fotografer, desainer, dan pelukis. Lalu selanjutnya ada yang namanya kecerdasan musikal. Itu berarti punya sensitivitas terhadap nada-nada, terhadap suara, ritme. Jadi ya contohnya ya penyanyi, pemain musik, komposer, atau sound designer yang biasanya di belakang. Iya. Panggung, kayak gitu-gitu. Ya gitu. Yang kelima, kinestetik atau fisik. Itu kemampuan menggunakan tubuh atau tangan secara terampil. Jadi terkait sama fisik. Jadinya atlet lah itu, penari, aktor kan harus ekspresif badan. Termasuk juga dokter bedah. Iya, soalnya kan dia harus lihai tangannya kan. Iya, kayak Mr. Strange itu kan. Iya. Iya benar. Dr. Strange kok Mr. Strange. Aku heran ya Tuhan. Aku batin. Oh iya benar Dr. Strange. Iya gitu. Ya itu. Nah, lalu keenam ada kecerdasan interpersonal. Itu kemampuan berinteraksi sama orang lain, berempati. Terus ya kemampuan juga memahami perasaan orang lain ya, contohnya guru karena kan sama murid-murid nih harus konselor, terus manajer, termasuk juga diplomat. Itu. Nah, yang ketujuh itu intrapersonal. Jadi ini kemampuan memahami diri sendiri, mengenali emosi dan motivasi pribadi. Jadi kalau inter tadi keluar, intra itu ke dalam. Contoh-contohnya itu filsuf, terapis, terus penulis reflektif dan pemimpin spiritual. Iya, ya benar sih. Yang terakhir itu adalah kecerdasan naturalis. Itu kemampuan mengenali, mengklasifikasi elemen-elemen yang ada di alam. Contohnya petani ya, karena kan petani kan harus tahu nih tanahnya, misalkan unsur suburnya kapan, unsurnya apa buat bagus. Nah, terus biolog, ahli-ahli biologi lah ya, jelas pasti hubungannya sama berbau alam, biologis, cinta alam juga, sama konservasioni yang bergerak di bidang konservasi menurutku. Iya, melindungi alam. Gitu deh. Nah, itu kan jadi tadi tuh bakatnya kan macam-macam ya. Ada 8. Nggak cuma 2 atau 3 gitu. Jadi kita harus mengenali apa kecenderungannya kita tuh cenderungnya berbakat di mana. Semua orang pasti punya bakat. Pasti ada bakat kok gitu. Hanya mungkin belum kita sadari ya. Apa sih tadi di segmen sebelumnya kita belajar apa tadi? Mencari yang evaluasi. Tadi makanya ada tips-tips 3 tadi. Tips-tips 3 tadi. Diterapkanlah itu tadi. Nah, yang segmen keempat ini karena kita mau melihat realita dewasanya seperti apa ya. Jadi bakatnya mungkin tadi udah ketemu tuh bakatmu antara 8 tadi. Tapi lalu kebutuhannya beda. Kebutuhan hidup gimana gitu, untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Nah, kalau sejujurnya nih ya, apakah semua orang bisa hidup dari bakatnya gitu?
Karena kalau kita lihat tadi nih, Ya. contoh pekerjaan dari bakat-bakat tadi, kan kayak logika matematik lah, itu kan gampang ya kalau jadi kerja sebagai akuntan, itu Ya. kan gampang lah dapat Ladang kerja. pekerjaannya lebih luas, lebih banyak lah maksudnya. Betul. Nah, tapi kalau kita dapat bakatnya ternyata intrapersonal misalnya, Ya. Kan tidak. gimana kita Iya mau? sih. Biasanya akhirnya juga nyari pekerjaan tambahan lain yang tidak maksudnya tidak ya apa ya tidak mengandalkan bakatnya gitu. Iya. Berarti fakta di sini realitanya adalah nggak semua orang bisa hidup dari bakatnya sih sebenarnya. Gitu. Walaupun ya bakat itu tetap bisa jadi cara kita pelayanan. Misalnya meskipun kamu punya kerjaan yang 9 to 5, apa sih kerjaan yang Kerja kantor kerja pagi sampai sore. antara ya kerja kantoran Reguler. yang reguler, tapi nanti di waktu luang bisa beraktivitas untuk komunitas dengan yang sesuai dengan bakatmu gitu kan, itu bisa juga loh sebenarnya.